Selamat sore pemirsa, saya Renda Kusuma akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Kabar Merah Putih yang akan membahas mengenai kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih serta sejumlah kabar menarik lainnya. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2025 yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan. Presiden Prabowo tiba di lokasi konferensi sekitar pukul 9:44 waktu setempat dan disambut hangat oleh Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Kedua pemimpin negara kemudian mengabadikan momen pertemuan ini dengan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan. Presiden Prabowo bersama dengan pemimpin negara APEC lainnya kemudian mengikuti sesi pertama, yakni APEC Economic Leaders Meeting. Dalam sesi ini, Presiden Prabowo diagendakan untuk menyampaikan pandangan dan gagasan mengenai langkah-langkah strategis untuk membangun kawasan Asia Pasifik. Pertemuan para pemimpin negara ini juga membahas ketahanan rantai pasok global, transisi energi berkelanjutan, dan tata kelola ekonomi digital. 지연되고 있긴 합니다만 초청에 응해주신 UAE의 칼리드 왕세자님, 천년 고도 결심으로 영광스럽게 생각합니다. Sejumlah diaspora Indonesia di Korea menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel tempat menginap Presiden. Prabowo Subianto bermalam di hotel tersebut selama menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT APEC di kota Gyeongju. Sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal dan bekerja di Republik Korea datang khusus untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Di antara para diaspora, tampak para menteri Kabinet Merah Putih yang lebih dahulu tiba di Gyeongju. Antara lain adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani yang ikut menyambut kehadiran kepala negara di lobi hotel. Bagi para diaspora Indonesia, kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke KTT APEC merupakan kebanggaan tersendiri. Apalagi bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo, termasuk yang dirasakan oleh pengusaha bakso asal Tegal, Edi Suswanto. Sangat kaget dan sangat senang sekali. Tentunya saya apresiasi dengan kinerja Presiden yang sekarang ini karena beliau banyak sekali membantu masyarakat, terutama bagi TKI yang ada di Korea juga dengan peraturan-peraturan yang sudah banyak perubahan tentunya dan sangat mempermudah PMI. Tuan rumah menyebut KTT APEC di Korea Selatan hampir mencapai kata sepakat dengan pembahasan yang berlangsung positif. Negara-negara anggota APEC dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk mengeluarkan pernyataan bersama dalam KTT tahunan di Korea Selatan yang dimulai pada hari Jumat ini. Menurut Menteri Luar Negeri Korea Selatan, sebagian besar anggota sepakat tentang isu perdagangan global seperti kebijakan perlindungan perdagangan. Forum APEC yang beranggotakan 21 negara dan mencakup seluruh perdagangan dunia serta lebih dari 60% PDB global pernah gagal mengeluarkan pernyataan bersama, yakni pada 2018 dan 2019. 대부분의 APEC 회원국들이 공감을 표시를 했습니다. 이에 대해서 장관님과 본부장님께서 말씀해 주셨는데요. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Anindya Novian Bakri, turut mendampingi Presiden Prabowo dalam forum konferensi tingkat tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau KTT APEC di Korea Selatan. Dalam pertemuan ini akan dihadiri oleh 21 kepala negara yang tergabung dalam APEC.
Anindya mengatakan negara-negara APEC merupakan 55% penduduk dunia, sehingga pertemuan ini merupakan kekuatan besar bagi investasi. Dalam kesempatan ini, Kadin akan menyampaikan beberapa hal seperti pentingnya perdamaian dan juga kestabilan, relasi antara bisnis dengan pemerintah, dan juga kolaborasi investasi, serta peningkatan kapasitas manusia. Kerja di mana semua nih? Oh, kerja di sini semua? Kita akan melaporkan kepada 21 pemimpin negara di Asia Pasifik untuk menyampaikan bahwa pentingnya satu, perdamaian dan kestabilan, dan yang kedua juga relasi antara bisnis dan pemerintah. Dan yang ketiga juga bagaimana kita bisa berkolaborasi baik dari sisi perdagangan, investasi, tapi juga untuk meningkatkan kapasitas manusia, terutama di era teknologi, di era ekonomi hijau dan lain-lain. Kita ke informasi lain pemirsa, nama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mencuat dalam bursa calon kader sejumlah partai politik. Namun Purbaya menampik dan mengatakan ia tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon sinyal keterbukaan Partai Amanat Nasional atau PAN yang menjajaki dirinya agar bergabung menjadi kader PAN. Saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tidak tertarik untuk terjun ke dunia politik atau menjadi kader partai tertentu. Purbaya menegaskan ia hanya ingin fokus bertugas sebagai bendahara negara demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pak Pur izin Pak, Pak Pur ini dilirik sama PAN untuk masuk kader Pak, ini gimana Pak tanggapannya Pak? Kader PAN Pak dilirik sama PAN Pak, gitu Pak, membuka diri. Itu nanti dibahas. Pak ini dari Sekjen PAN Pak, gimana tanggapannya Pak? Tertarik apa sama tawaran Pak? Pak Pur ini dilirik sama PAN untuk masuk kader Pak, ini gimana Pak tanggapannya Pak? Kader PAN Pak dilirik sama PAN Pak, gitu Pak, membuka diri. Kamu lirik saya nggak? Itu nanti gimana Pak ini dari Sekjen PAN Pak, gimana tanggapannya Pak? Tertarik apa sama tawaran pembahasan khusus politik? Ya. Tapi menanggapi elektabilitas Bapak yang tinggi bagaimana Pak belakangan Pak? Saya nggak tertarik politik Mas. Ya. Ada fase bencana. Kita kembali ke KTT APEC di Korea Selatan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2025 yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan. Dan untuk memperbarui informasinya, kita akan bergabung dengan rekan Fatima Albar langsung dari Gyeongju, Korea Selatan. Selamat sore, Fatima. Apa target pemerintah Indonesia dalam gelaran KTT APEC kali ini? Ya, Rendra dan juga pemirsa, memang setelah tadi Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan KTT APEC, kemudian juga menghadiri meetings, yaitu adalah meetings APEC Economic Leaders Meetings yang dihadiri oleh sekitar lebih dari 21 kepala negara. Ada banyak kepala negara yang sangat penting yang juga turut hadir. Di antaranya juga tadi ada Presiden China, Xi Jinping yang juga turut hadir dalam meeting tersebut. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto juga tiba di venue meeting KTT APEC sekitar pukul 9.44 waktu Korea Selatan dan disambut hangat oleh Presiden Korea Selatan, kemudian dilanjutkan dengan sesi meeting tersebut. Dan pada meeting tersebut memang Presiden Korea Selatan diawali dengan pidatonya, memberikan kata sambutannya, kemudian meeting tersebut yang digelar dengan cara meja bundar bersama dengan 21 kepala negara yang tergabung dalam APEC dilakukan secara tertutup. Dan memang Rendra, meeting tersebut sudah selesai. Presiden Prabowo Subianto juga sudah kembali di hotel tempat ia menginap, kemudian dilanjutkan dengan sejumlah rangkaian kegiatan yang tidak kalah penting, di mana Presiden Prabowo Subianto juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara, dan saat ini yang sudah terkonfirmasi dan sedang berlangsung adalah pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Dan memang pertemuan tersebut sudah berlangsung kurang lebih 20 menit dan dilakukan secara tertutup. Jadi memang kami masih menunggu apa saja yang dibahas antara pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Selandia Baru.
baru. Namun sebelum meeting tersebut mulai, tadi kami juga sempat menanyakan kepada Menko Ekonomi Erlangga Hartarto mengenai apa saja target dari pertemuan hari ini. Memang ada sejumlah target yang akan diusahakan pada meeting hari ini, mengingat memang investasi antara Indonesia dengan Selandia Baru ini belum maksimal begitu. Maka hari ini akan juga dimaksimalkan agar adanya peningkatan investasi antara kedua negara. Selain itu juga mengingat Indonesia saat ini sedang mengajukan untuk menjadi anggota TAP CPTPP, yaitu merupakan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, di mana memang untuk New Zealand sendiri ini sebagai domisili untuk CPTPP, sehingga ini merupakan salah satu langkah strategis jika memang New Zealand mendukung Indonesia agar bisa masuk ke anggotaan penuh sebagai CPTPP. Namun saat ini memang pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Selandia Baru masih berlangsung. Kita akan nantikan dan tanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto apa saja yang dibahas hari ini. Setelah itu. Baik, terima kasih Fatima Alba, informasi langsung dari Gyeongju, Korea Selatan. Pemirsa, donasi logistik untuk masyarakat Pati Bersatu atau MPB terus berdatangan jelang sidang paripurna penyampaian hasil pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Hingga pada Kamis sore, pemirsa, donasi telah menembus hingga 1.000 dus air mineral. Donasi tersebut dikumpulkan di posko MPB yang berada di depan kantor Bupati Pati. Salah satu anggota MPB mengaku pihaknya tidak menggalang donasi, namun bantuan masyarakat terus mengalir. Donasi air mineral ini berasal dari warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati. Donasi ini nantinya diperuntukkan logistik bagi masa masyarakat Pati Bersatu untuk mengawal sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Pati hari ini. Sebanyak 3.379 personel gabungan dari TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan sidang paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Polresta Pati juga memasang pagar kawat berduri di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Pati. Penempatan kawat berduri di sepanjang pagar DPRD dan kantor Bupati Pati ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya aksi pengrusakan kantor DPRD Pati oleh massa peserta aksi. Diperkirakan 1.000 lebih massa akan datang ke gedung DPRD Pati untuk mengawal jalannya sidang paripurna penyampaian hasil pansus hak angket. Kemudian kita juga mengedepankan kesabaran dan pengendalian emosi. Kemudian kita juga mengedepankan kesedihan oleh para korlap dan juga dari Polsek untuk dikawal sampai ke lokasi. Toko maupun DPRD. Namun demikian, titik yang akan terjadi dari sidang paripurna hak angket tanggal 31 akan dilaksanakan siang. Yang prediksi mungkin habis Jumatan. Lalu bagaimana situasi terkini menjelang pembacaan hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo? Kita akan tanyakan kepada rekan Budi Zulkifli. Budi, apakah sidang paripurna sudah dimulai? Ya, baik Rendra, seperti yang dijadwalkan usai sholat Jumat tadi, sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan agenda penyampaian hasil kerja dari Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah digelar di gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Dan seiring dengan digelarnya sidang pansus tersebut, seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini, masa pengunjuk rasa sudah datang di sekitar kawasan DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini. Mereka menggelar aksi untuk mengawal sidang paripurna
penyampaian hasil dari Pansus Hak Angket DPRD Pati tersebut. Dalam aksinya ini selain menyampaikan orasi, mereka juga membakar ban bekas di badan jalan, dan Anda bisa lihat di sini kepulan asap hitam dari ban bekas yang dibakar massa di sekitar kawasan DPRD Pati ini mengepul tinggi dan cukup membuat sesak nafas barangkali bagi para pengunjuk rasa yang berada di sekitar lokasi unjuk rasa ini. Massa memang tidak bisa mendekat ke gedung DPRD Pati, Jawa Tengah karena barikade kawat berduri sudah dipasang sejak pagi tadi oleh aparat keamanan yang berjaga di sekitar gedung DPRD Kabupaten Pati ini. Dalam pengamanan unjuk rasa yang berlangsung hari ini sedikitnya ada 3.300-an personil gabungan dari kepolisian maupun diperbantukan dari pihak TNI dan unsur-unsur lainnya yang melakukan pengamanan di lokasi ini. Aparat kepolisian ini tidak hanya personil organik dari Pati saja, namun juga ada perbantuan dari Polda Jawa Tengah maupun dari Polres-Polres lain di sekitar Kabupaten Pati ini. Kita ketahui bahwa ini adalah merupakan aksi lanjutan ya yang sudah berlangsung sejak sebelumnya pada Agustus kemarin. Massa sempat terlibat kericuhan begitu saat menggelar aksi terkait dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang pada saat itu dikeluarkan kebijakannya oleh Bupati Pati Sudewo. Dan itu kemudian yang akhirnya memicu serangkaian aksi unjuk rasa dan tuntutan masyarakat agar Bupati dimaksulkan. Kalau kita lihat Pansus sudah bekerja sejak Agustus kemarin dan memang sesuai dengan ketentuan mereka harus bisa bekerja selama 60 hari maksimal untuk bisa menghasilkan keputusan mengenai tuntutan pemakzulan ini. Ada belasan poin yang digali oleh Pansus dan saat ini hasil tersebut sedang dipaparkan apakah bisa disetujui untuk tuntutan pemakzulan tersebut atau tidak. Namun apapun hasil yang akan diumumkan hari ini dalam sidang paripurna DPRD tersebut, ini bisa dikatakan belum final karena hasil sidang DPRD ini misalnya apabila DPRD menyetujui pemakzulan Bupati Pati, ini bisa dikatakan masih butuh satu tahapan lagi karena hasil sidang Pansus ini akan dikirim lagi ke Mahkamah Agung untuk dilihat sesuai dengan aturan-aturan hukumnya. Apabila nanti di Mahkamah Agung misalnya menyetujui, maka ini sudah punya ketetapan tetap barangkali seperti itu untuk memenuhi tuntutan pengunjuk rasa. Kalau kami lihat memang aparat cukup bersiaga di tempat ini karena sebelumnya ada informasi tidak hanya dari masyarakat yang menuntut Bupati Pati Sudewo dimakzulkan, namun masa pendukung juga informasinya akan datang ke tempat ini. Namun sejauh ini dari pantauan kami dengan upaya lobi dan persuasif dari aparat keamanan, informasi terbaru yang kami dapat masa pendukung Bupati membatalkan diri untuk datang ke kawasan DPRD Pati. Jadi otomatis seperti yang Anda bisa lihat saat ini adalah masa yang berasal dari masyarakat Pati Bersatu yang memang sejak jauh-jauh hari, sejak Agustus kemarin menggelar aksi unjuk rasa mendesak agar Bupati Pati dilengserkan atau dimakzulkan. Mungkin seperti itu suasana yang bisa kami gambarkan siang ini di kawasan DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Begitu Rendra. Baik. Kita akan menunggu bersama bagaimana hasil dari rapat paripurna hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Terima kasih Budi Zulkifli, informasinya langsung dari Pati, Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam menangani rumah tidak layak huni. Pada tahun ini, anggaran APBD sebesar Rp340 miliar digelontorkan untuk stimulan penanganan RTLH sebanyak 17.000 unit melalui bantuan keuangan pemerintah desa. Program perbaikan rumah tidak layak huni tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan,
tetapi juga memastikan standar keselamatan, pencahayaan, sirkulasi udara, serta sanitasi yang memadai bagi para penghuninya. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam program Satu Keluarga Satu Rumah Layak Huni yang menjadi prioritas di bidang pembangunan permukiman. Melalui APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, ditargetkan 17.000 unit rumah mendapatkan bantuan perbaikan. Perbaikan unit rumah mendapat bantuan stimulan sebesar Rp20 juta. Hingga akhir Oktober, realisasi telah mencapai 11.940 unit atau sekitar 70% dari target. Hari ini kita berikan 150 rumah layak huni dari Basnas. Memang Provinsi Jawa Tengah sudah menganggarkan lewat APBD, itu jumlahnya sampai 17.500 rumah layak huni. Tetapi kita punya kebijakan rumah layak huni ini sebagai stimulus awal. Untuk apa? Agar rumah layak huni ini kita hubungkan dengan kondisi masyarakat di wilayah kita. Kalau RTLH kita berikan, maka masyarakat yang menerima STLH harus sehat. Berarti Dinas Kesehatan main. Kalau dia punya anak, anaknya harus sekolah. Kalau dia punya kerja, kerjanya tidak serabutan lagi. Sehingga terus kalau dia nggak sehat, tidak stunting kalau anaknya kecil. Artinya apa? RTLH itu akan dilakukan pantauan oleh dinas kita agar ada evaluasi ke depan. Jadi evaluasinya ke depan agar apa? Begitu RTLH diterima 3 bulan, kemudian triwulan, mereka harus lebih bangkit dan tidak miskin ekstrim lagi. Miskin ekstrim itu kita keroyok dengan beberapa sistem, dengan para dinas, dengan beberapa OPD, kemudian dengan para bupati wali kota untuk kita mengangkat menjadi tidak miskin kembali. Jadi kalau di Kementerian Dinas Tenaga Kerja kita ikutkan, Dinas Sosial kita ikutkan, kemudian Dinas Kesehatan kita ikutkan secara bersama-sama baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kalau Basnas sendiri kan bagian ya. Jadi ada APBD, ada Basnas, ada CSR. Nah, ini untuk mengeroyok RTLH tempat kita. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Budio Darmawan menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kota, dan pemangku kepentingan lainnya. Sejumlah perusahaan seperti Bank Jateng, PT Jarum, PT Astra, PT Nojorono, Yayasan Budat Suci, dan Basnas Provinsi Jawa Tengah ikut memberikan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Total penanganan RTLH di seluruh Jawa Tengah tahun ini mencapai lebih dari 33.000 unit rumah. Kami memiliki program prioritas, yaitu Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur berkomitmen untuk melaksanakan program Satu Keluarga Satu Rumah Layak Huni. Dan ini program prioritas kami di Jawa Tengah ini linier dengan program nasional, yaitu program prioritas nasional tentang 3 juta rumah. Kami saat ini melakukan kolaborasi bersama pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten kota, dan juga pelaku usaha melalui program CSR-nya. Bantuan yang diberikan pemerintah bersifat stimulan, sehingga masyarakat penerima bantuan tetap diajak berpartisipasi melalui swadaya, baik dalam bentuk tenaga kerja, tambahan material maupun biaya penunjang lainnya. Pola gotong royong ini terbukti memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap rumah mereka, serta membangun semangat kebersamaan di lingkungan sekitar. Untuk pembangunan seperti ini sangat-sangat membantu sekali. Dan masyarakat yang lainnya pun, apalagi masyarakat Desa Kaliwangi sini, khususnya Kecamatan Purwojati, sangat sekali mengharapkan seperti yang sudah kami terima. Karena program ini sangat membantu sekali bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah atas bantuan rumah yang diberikan kepada saya, dan saya mewakili atas diri saya pribadi beserta teman-teman kami dan seluruh warga masyarakat khususnya Desa Kaliwangi yang telah diberi bantuan rumah. Saya ucapkan ribu-ribu terima kasih dan semoga menjadi keberkahan dan menjadi awal dari kesuksesan kita untuk masa depan kita. Amin. Oh, rasanya remen pon ayam
Matur nuwun Pak Gubernur, ndamel griya sae ayem tentrem kula sak kulawarga. Program RTLH di Jawa Tengah juga terintegrasi dengan pembangunan sanitasi dan jaringan listrik layak. Kerjasama dengan PLN memastikan setiap rumah penerima bantuan memiliki akses listrik aman dan jamban sehat. Hasilnya, masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman, tetapi juga lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dampaknya, angka penyakit akibat lingkungan tidak sehat pun berangsur menurun. Untuk memastikan program ini berjalan transparan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem Simperum, yaitu sistem informasi perumahan yang terintegrasi ke tingkat desa. Melalui sistem ini, pendataan dan pembaruan data rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara real-time, serta mempermudah koordinasi antar instansi. Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan. Program ini bukan sekedar membangun rumah, tetapi juga membangun harapan bahwa setiap keluarga di Jawa Tengah berhak hidup lebih layak, aman, dan bermartabat di rumah sendiri. Dari Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Direktorat Siber Polri mengungkap jaringan penipuan online dengan modus investasi digital. Korban diperdaya melalui grup media sosial hingga mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu 1 bulan 8 hari dengan penangkapan 3 orang tersangka di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat. Modusnya, para pelaku memanfaatkan kemudahan mendapatkan nomor prabayar untuk membuat identitas palsu di dunia maya. Dengan identitas rekayasa itu, pelaku membuat akun media sosial dan menyebarkan konten penipuan. Korban tertarik setelah diajak bergabung ke grup WhatsApp yang mengatasnamakan komunitas investasi saham. Korban mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah. Ini dari satu korban saja kerugiannya mencapai 3 miliar 50 juta rupiah. Pelaku yang berhasil diamankan ada 3 orang. Secara umum modusnya itu adalah penipuan daring atau online scam. Secara umum sekilas para pelaku ini menyebarkan tawaran kepada masyarakat berupa link Instagram dan juga infografis dan disebarkan, di blasting di WhatsApp dan Telegram. Kembali lagi di kabar Merah Putih, bisa kita akan kembali mengetahui bagaimana situasi terkini pembacaan hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sudah ada rekan Budi Zulkifli yang berada di lokasi. Budi, bisa dijelaskan saat ini bagaimana kondisi di luar gedung DPRD? Apakah sudah ada hasil dari rapat paripurna hak angket? Ya Rendra, kami saat ini di luar gedung DPRD Pati ini masih juga memantau proses sidang paripurna DPRD Pati yang masih berlangsung di dalam gedung. Kita belum mendapatkan informasi mengenai apa hasil sementara yang berlangsung di dalam. Memang banyak pihak yang sebetulnya seperti yang Anda lihat di belakang saya ini yang ingin sekali untuk bisa masuk ke dalam kawasan gedung DPRD Pati dan mendengar secara langsung tahapan dari sidang paripurna yang digelar tersebut, namun semuanya tidak bisa masuk karena akses dibatasi, di mana polisi sudah melakukan barikade jalan dengan menggunakan kawat berduri. Meskipun demikian, pihak DPRD Pati sendiri dalam sidang paripurna yang digelar hari ini juga menyebar begitu link live streaming melalui akun YouTube milik DPRD Pati untuk bisa disaksikan oleh masyarakat luas mengenai perkembangan setiap sidang yang mereka lakukan. Bukan hanya sidang yang berlangsung hari ini, namun pada pemeriksaan sejumlah pihak yang sudah dilakukan sejak Agustus kemarin selalu mereka siarkan secara langsung agar bisa disaksikan dan dilihat langsung oleh masyarakat
mengenai kerja dari pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati ini. Kita tahu masyarakat yang menggelar aksi unjuk rasa saat ini adalah merupakan masyarakat yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sebelumnya pada Agustus kemarin mereka awalnya menggelar protes terkait dengan kebijakan kenaikan PBB yang meskipun kemudian sudah dibatalkan oleh Bupati, namun ini terus memicu aksi lanjutan di mana mereka memprotes banyak hal terkait dengan kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bupati Pati. Bahkan mereka ini seperti yang kita ketahui pernah juga beramai-ramai datang ke Jakarta ke KPK dan meminta agar pihak KPK melakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka kepada Bupati Pati Sudewo. Saat ini semua yang ada di luar gedung DPRD ini masih menanti apa hasil dari sidang paripurna DPRD Pati yang sementara berlangsung di dalam. Nanti dari hasil tersebut kita akan lihat lagi apa respon yang diberikan oleh para pengunjuk rasa yang ada di luar sini. Namun yang jelas apapun hasil yang nanti akan diputuskan dalam sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Pati hari ini, hasil itu masih harus melalui satu tahapan lagi, yaitu dikirim ke Mahkamah Agung karena keputusan finalnya ada di sana mengenai apakah Bupati Pati bisa secara hukum menurut hasil pemeriksaan Mahkamah Agung dimakzulkan sebagaimana dari tuntutan masyarakat yang ada saat ini. Sementara dari pihak Bupati kita ketahui bahwa sejak aksi unjuk rasa ini ramai digelar oleh masyarakat yang menentang kebijakannya, menyatakan bahwa ia dipilih secara sah maksud saya melalui proses demokrasi yang berlangsung dalam pilkada kemarin, sehingga ia mengatakan bahwa tidak serta-merta tuntutan ini harus dipenuhi untuk mundur dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Saat ini masyarakat kalau dari pantauan kami masih tetap bertahan di luar, sementara di seberang kawat berduri yang dipasang oleh aparat kepolisian melalui pengeras suara, polisi juga terus memberikan himbauan kepada para pengunjuk rasa agar bisa tetap damai, menjaga ketertiban dan tidak sampai menimbulkan kericuhan sebagaimana pada aksi yang kita ketahui berlangsung pada beberapa waktu yang lalu. Untuk sementara begitu, Rendra, suasana yang bisa kami gambarkan kepada Anda dan juga pemirsa di kawasan depan gedung DPRD Pati ini. Begitu. Baik, Budi, mungkin Anda juga bisa mendapatkan informasi ini bagaimana kondisi di dalam gedung DPRD ini. Apakah seluruhnya dihadiri oleh anggota perwakilan dari setiap partai politik ini hadir di dalam gedung DPRD Pati, Budi? Ya Rendra, ini kami juga masih menunggu informasi ya yang detail mengenai hal tersebut, karena kita tahu sebelumnya yang mengusung hak angket ini ada 8 partai politik, di mana partai-partai ini adalah merupakan partai-partai besar dan termasuk diantaranya juga adalah partai pendukung dari Bupati Sudewo yang maju saat pilkada kemarin. Tadi ada informasi ada beberapa partai politik yang diinformasikan tidak akan hadir dalam sidang paripurna ini, namun kami belum mendapatkan informasi lebih detail partai politik mana saja yang tidak hadir, atau apakah memang mereka tidak hadir atau sebenarnya mereka juga hadir dalam rapat paripurna yang sementara berlangsung di dalam. Kita juga masih berupaya untuk menggali informasi dari tim TV One yang ada di dalam gedung DPRD ini yang memantau langsung juga proses sidang paripurna di dalam untuk bisa menyampaikan secara lebih detail mengenai jalannya sidang yang sementara berlangsung. Karena sidang ini merupakan bisa dikatakan sebagai pamungkas dari tuntutan-tuntutan masyarakat di sini dan sebagai hasil final dari proses kerja yang sudah berlangsung sejak Agustus kemarin yang dilakukan oleh Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati DPRD Kabupaten Pati ini. Begitu Rendra.
Budi, untuk kondisi di luar gedung DPRD ini berapa personil yang diturunkan oleh pihak kepolisian dan apakah massa dari yang menolak pemakzulan Bupati Pati Sudewo ini juga ikut hadir? Ya, untuk pengamanan ini memang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan oleh aparat yang berada di Pati ini. Ini berkaca dari aksi sebelumnya yang memicu kericuhan antara pengunjuk rasa dengan aparat yang terjadi di kantor Bupati Pati pada waktu itu. Dari informasi pada saat apel pengamanan yang dilakukan kemarin itu dikerahkan lebih dari 3.300 ya personil yang diturunkan untuk melakukan pengamanan. Ini berasal tidak hanya dari aparat kepolisian namun juga diperbantukan dari TNI. Dari unsur kepolisian ini terdiri dari personil organik di Pati sendiri, kemudian juga di backup oleh personil Brimob, kemudian dari Polda Jawa Tengah dan juga unsur-unsur Polres yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Pati ini yang juga diturunkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa ini. Kemarin memang berupaya diantisipasi semaksimal mungkin pengamanan ini karena informasi awal yang beredar bahwa yang akan datang memantau langsung pelaksanaan sidang paripurna ini bukan hanya dari massa yang menuntut pemakzulan Bupati, namun juga massa yang mendukung Bupati. Yang informasi awal yang kami terima menyebutkan bahwa jumlah mereka sekitar 700 orang, berencana juga akan datang ke sini. Namun yang paling terbaru sore ini yang kami dapatkan dari tim liputan TV One menyebutkan bahwa massa pendukung Bupati ini akhirnya melalui negosiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak membatalkan diri untuk ikut hadir di tempat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau dua massa dengan dua tuntutan yang berbeda dalam konteks peristiwa yang ada di Pati ini bertemu mungkin ada berpotensi barangkali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tempat ini. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih Budi Zulkifli, informasi langsung dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar, PPA MPG, menerima kedatangan delegasi dari penggerak belia Selangor Malaysia di kantor pusat DPP Golkar Jakarta. Ketua Umum PPA MPG menyebutkan pertemuan ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan solidaritas dengan Malaysia dalam menjalin kerjasama pada tingkat regional. Dalam silaturahmi lintas negara ini, PPA MPG dan penggerak belia Selangor Malaysia membahas rencana kerjasama dalam bidang pengkaderan dan kegiatan sosial. Usai dari pertemuan ini, PPA MPG pun bakal melakukan kunjungan di sejumlah negara Asia Tenggara untuk meningkatkan sinergi para pemuda di kawasan ASEAN. Bertujuan menekan angka stunting, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terus mendorong program Gerakan Orang Tua Asuh Mencegah Stunting atau Genting. Guna mempercepat pelaksanaan program ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menggelar dialog khusus dengan perwakilan mitra strategis. Program Genting dirancang untuk memberikan dukungan nutrisi, edukasi kesehatan, dan pendampingan keluarga khususnya pada periode 1000 hari pertama kehidupan mulai dari ibu hamil hingga anak berusia 2 tahun. Berdasarkan survei Badan Gizi, wilayah Nusa Tenggara Timur menjadi fokus utama. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke kota Cirebon, Jawa Barat. Marwarar menyampaikan pemerintah hadir memberikan solusi dan kemudahan agar masyarakat bisa memiliki rumah sebagai hunian tempat tinggal yang layak, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP melakukan terobosan dengan menghadirkan 9 hal yang dibuat bersama ekosistem perumahan seperti BPHTB gratis dan kolaborasi bersama pihak pengembang dan juga perbankan.
Di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2025 yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan suasana positif yang tercipta dalam KTT tersebut. Di antaranya pertemuan dengan Indonesia dengan Selandia Baru. Dan berikut keterangan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita tukar-menukar pengalaman karena juga saya ketemu beliau 1 tahun yang lalu APEC di Peru. Dan banyak kemajuan di antara kita, jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Mau kerjasama di bidang pertanian, pendidikan, kita ingin juga kirim lebih banyak mahasiswa untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi. Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi. Dan saya juga minta kalau ada guru-guru dari Selandia Baru yang bisa bantu kita mau nambah sekolah atau kursus-kursus bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja kita yang mau ke luar negeri. Saya kira bahasa sangat penting dan ini sedang kita bahas. Oke. Kalau pertemuan di APEC tadi, pembahasannya seperti apa sih Pak? Khususnya? Pembahasan ya masing-masing menyampaikan, kan sekarang situasi dunia penuh ketidakpastian, kemudian seolah ada perang tarif, kemudian geopolitik juga masih sangat rawan, banyak sekali konflik. Kita berusaha untuk menurunkan suhu, meredakan. Alhamdulillah ketemu ya Presiden Trump dari Amerika jumpa dengan Presiden Xi Jinping. Saya dengar juga suasananya positif lah, dan ya ini yang kita harapkan karena ini akan sangat mempengaruhi ketenangan dunia, dan ekonomi dunia sangat tergantung ketenangan. Saya kira itu ya, on the whole suasananya bagus pertemuan APEC tadi. Terima kasih. Dari tarif dengan Amerika ada negosiasi lagi Pak ke depannya Pak? Iya, masih terus negosiasi. Ya. Khususnya komunitas khusus kita ya Pak? Iya. Informasi tadi berjumpa kita di Kabar Merah Putih hari ini. Saat lagi ada berita utama kriminal bersama Ninda Febiola yang akan hadir menemani Anda. Saya Renda Kusuma pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.